Amin, amin. Beri salam kiri kanan Anda terlebih dahulu. Shalom, bolehkah beri salam kiri kanan Anda? Tanyakan sedikit dulu, bagaimana kue tahun baru, masih ada? Masih banyak kuenya? Ada yang bilang masih, ada yang bilang udah habis. Ada yang bilang kan sudah kau makan. Saudara-saudara, untuk kita semua yang berlibur, ada yang cukup panjang liburannya, selamat datang kembali di kota kita. Dan kita hari ini kembali dengar firman Tuhan. Apakah Bapak Ibu bersemangat hari ini? Amin. Amin ya saudara, bersemangat ya. Oke. Kita tahun ini berbicara tentang multiply. Multiply artinya bagaimana kita mengalami pertambahan. Bagaimana kita pelipat gandaan, itu multiply. Tetapi saudara-saudara, untuk kita semua sampai ke arah sana nantinya tentunya kita akan mengerjakan secara perlahan-lahan. Dan saya akan coba memandu dengan firman Tuhan untuk kita bisa sampai ke sana. Pelipit gandaan itu ada dalam 3 hal penting yang tahun ini kita mau kejar, kita mau raih. Saudara-saudara, yang pertama multiply-nya itu berbicara penambahan jumlah murid. Katakan bersama saya, jumlah murid. Jumlah murid. Kita harus menjangkau banyak orang dan mereka dimuridkan, dibimbing begitu ya. Dengan berbagai persoalan mereka yang begitu berat, tapi kita bisa bersama-sama masuk dalam sebuah pemuritan dan tentunya kita harus bersiap untuk memuridkan. Yang kedua, multiply di dalam pelipat gandaan dalam masalah keuangan. Keuangan kita harus terus berlipat ganda untuk meningkat. Tentunya kita harus juga belajar memberi. Untuk gereja ini kita juga harus belajar memberi pelipat gandaannya juga. Karena hanya dengan memberi kita bisa menerima. Kita belajar dari kebenaran firman tentunya. Dan kalau Anda memberi persembahan Anda, persepuluhan Anda ke gereja ini, ingat baik-baik bahwa bukan untuk memperkaya saya. Ya, tidak ada ceritanya itu. Semua sudah diatur dengan baik oleh DP2K, Dewan Pertimbangan dan Penasihat Keuangan kita di gereja, dan bendahara yang sangat transparan. Nah, untuk kita memberi, Anda memberi, kita melihat dalam pelipat gandaan keuangan kita. Tuhan akan memberkati ketika kita memberi dengan baik. Amin saudara-saudaraku. Iya, banyak kebutuhan kita, terlalu sangat banyak. Penyelesaian ini semuanya. Lihat sekarang sudah Anda bisa panas. Ya, saya berpikir kita memang harus nambah AC, tapi tidak mungkin ditambah kalau celah-celahnya semua tidak ditutup dengan baik. Ya, sebagai contoh, 3 hari yang lalu saya panggil secara khusus orang untuk membuat kaca pintu kita. Jadi semua kita harus pakai kaca, sehingga ditutup, dibuka di luar bisa, tapi di kaca itu ada kaca geser sebelah dalam supaya kita bisa nutup nanti, sehingga pasang tambah AC pun tidak sia-sia. Ya, kiri kanan depan ternyata tidak terlalu mahal, semuanya dia sudah hitung. Ini khusus orang kaca itu hanya sekitar 20 juta. Katakan berapa saudara? 20 juta. Kiri kanan bilang 20 juta. Ya, jangan stres dengan 20 juta, masih 20 juta. Belum apa-apa. Tapi perhitungan semuanya membuat ini, kemudian jetnya semua, plafon depan, pakai lighting semua udah dihitung. Enggak terlalu besar juga semuanya nanti, hanya 500 juta. Katakan kiri kanan lagi 500 juta. Kelipkan matanya, 500 juta belum. Ya saudara-saudara, jangan stres. Ya, 500 juta. Ya, kita akan coba punya iman dan kita akan belajar memberi, ya. Untuk 20 juta ini saya pikir, karena saya dengar kemarin dari Ina Alta bahwa bendahara daripada pembangunan bilang ada uang Pak, dikumpul sudah hampir 31 kalau kemarin sekitar 3 minggu yang lalu saya tanya. 31 juta sudah bisa lah kita bikin dulu pintu kacanya, ya kan? Sambil kita terus memberi. Nah, selanjutnya kita akan pikirkan yang lain, pelan. Saya pikir semua pasti selesai. Amin saudara-saudara. Jangan iman saya saja yang besar, iman Anda juga harus naik. Multiply. Apa itu? Iman Anda harus
mengalami penambahan. Oke, yang ketiga adalah nanti multiply itu berbicara kita akan mengalami pelipat gandaan dalam kelompok-kelompok kecil. Kita akan coba membuka kelompok-kelompok kecil yang lain. Itu sebabnya pada akhirnya saya menghimbau semua kita yang rumahnya cukup besar, rumahnya yang bisa muat 30-an, 20, 30-an orang, alangkah baiknya kalau kita buka di situ ibadah kelompok kecil di mana kita akan bisa bersama-sama. Ya, siapa yang kita ajak? Orang-orang lain di sekitar kita. Nah, saudara-saudara, itu akan menjadi sebuah program penting. Jadi bermultiply itu bukan hanya slogan, tapi ada tindakan yang akan kita capai. Oke, bagaimana? Nangkep ya saudara? Oke, siapa yang punya rumah? Ada juga rumahnya tidak terlalu besar, hanya muat mungkin 15, 10, 15. Tapi dia punya hati. Pak, kalau bisa kita buka aja di sini Pak. Ada tetangga saya di sini, ada orang. Oke, kita buka langsung, kita data supaya siapakah yang bisa melayani bersama-sama semuanya, kita ganti-gantian semuanya bisa melayani. Karena kita mau tahun ini kita memang harus mengalami pelipat ganda. Demikian untuk kita ketahui ya semuanya ini. Nah, untuk khusus bulan ini saya mengambil tema kita bulan ini adalah hidup yang meningkat. Katakan bersama saya, hidup meningkat. Tentunya kita ingin hidup kita naik, tidak turun. Dan bukankah janji Tuhan berkata bahwa engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor? Engkau akan naik dan tidak akan turun. Itu janji Tuhan. Tapi tahukah Anda, janji Tuhan hanya sekedar tinggal janji saja untuk kita kalau kita tidak melakukan sesuatu. Karena kita perlu untuk membuat diri kita juga meningkat. Hidup yang meningkat itu sangat ditentukan dari kualitas diri yang meningkat. Katakan dua, kualitas diri yang meningkat. Makanya hari ini kita akan coba belajar tentang kualitas diri. Anda mau meningkat hidup Anda, kualitas Anda tidak meningkat. Mana mungkin bisa. Kualitas itu berbicara apa? Berbicara tentang mutu. Katakan dengan saya, mutu. Bukan bahasa Karonya motu. Tahu motu? Kalau dibilang mutu, itu mutunya. Kalau orang Karo bilang motu, itu artinya bodoh. Mutunya itu apa? Coba ya. Saya suka tanya tuh, ibu-ibu kenapa misalnya mau beli barang? Kenapa dia tahu barang ini yang saya harus beli? Barang merek lain tidak mau, yang ini. Anda tahu kenapa itu? Karena dia tahu bahwa ini mutunya terbaik. Waktu ibu gembala mau bikin kue, tepungnya saja dia kasih tahu harus tepung merek ini. Kenapa tepung merek ini? Ini sudah terjamin mutunya, kualitasnya sudah baik. Kalau yang ini belum terjamin. Tahukah Anda bahwa kita sering kali tertipu dengan kemasan? Katakan dengan saya, kemasan. Halo, kemasannya bagus, mutunya tidak ada. Bagaimana mungkin bisa kita katakan kualitas itu baik? Kualitas itu sangat ditentukan dengan mutu. Jadi oleh karena itu saudara-saudaraku, mutunya itu akan teruji, tahan lama, bagus, dia berfungsi dengan baik. Kalau tepung itu berfungsi dengan baik. Begitu ibu-ibu bikin adonan kuenya dan tepungnya bagus, saya nggak ngerti apa maksudnya itu ketika dia katanya menggumpal, disatukan dia tidak menggumpal tapi campurannya bagus. Saya nggak ngerti itu. Tapi ibu-ibu yang biasa masak pasti tahu ini baik. Dan waktu dimasukkan di penggorengan atau dimasukkan di oven untuk dimasak kue itu luar biasa. Orang bisa rasa enak. Dan kalau tepung ini ditaruh di luar, dia tahan lama. Itu berarti saudara-saudara bahwa kualitasnya baik. Tapi kita sering kali tertipu dengan kemasan. Sama dengan gitu, banyak orang beribadah kemasannya cantik sekali, tapi mutu di dalamnya nggak ada. Nah, ini yang sangat disayangkan sekali. Karena mutu itu akan terbukti ketika dia, sekali lagi, mutu itu akan terbukti ketika dia diuji. Jadi saudara-saudaraku, kualitas diri kita itu akan teruji. Dan kualitas diri seseorang itu sangat ditentukan bagaimana dia menghadapi kondisi situasi hidupnya, sehingga dia bisa
berkata bahwa ini aku punya kualitas yang baik. Kualitas diri itu akan membuat Anda meningkat. Coba bersama dengan saya, kualitas diri saya, 2, 3 ya. Ulangi, 2, 3 ya. Akan membuat saya meningkat. Iya, kualitas diri itu membuat Anda meningkat. Bukan doa Anda itu yang terus menerus membuat Anda meningkat saja. Doa itu artinya Tuhan, kita minta Tuhan beri kita kekuatan, kemampuan untuk bergerak. Tapi di dalam diri ini motivasi diri kita, bagaimana kita kebiasaan semua itu tergantung kita. Itu sebabnya pada waktu awal penciptaan, manusia diberikan kualitas diri yang sangat baik sekali. Kalau kita membaca dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 27, 28, di situ dikatakan dengan begitu jelas bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya, diciptakannya laki-laki dan perempuan itu menurut gambarnya, diberkatinya mereka dan dia berfirman, beranak cucu bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkanlah, berkuasalah atas ikan dan burung di udara dan atas semua binatang yang merayap di bumi. Jadi Tuhan ingin, saudara-saudaraku, kita berkuasa, menaklukkan. Itu artinya ada kualitas diri. Kualitas manusia pada waktu itu begitu sempurna sehingga mampu untuk mengerjakan semuanya dengan baik. Nah, kualitas diri itu sebenarnya apa kualitas diri kita? Ketika saya belajar tentang Yusuf dalam pembuatan buku saya yang kedua, saya semakin menyadari betapa kualitas diri Yusuf itu, wow, spektakuler, luar biasa. Kualitas dirinya itu apa sebenarnya? Itu semua kumpulan dari nilai-nilai hidup, kumpulan sebagai sebuah gabungan, akumulasi nilai hidupnya, karakternya, sikapnya, cara berpikir, sampai kebiasaan-kebiasaannya itu akan menjadikan dia punya kualitas diri. Kita semua hari ini kualitas kita ditentukan dari bagaimana akumulasi dari semua itu. Coba cara berpikir Anda bagaimana, karakter Anda bagaimana, sikap Anda bagaimana, apa yang Anda lakukan, kebiasaan Anda bagaimana. Itu menunjukkan kualitas diri Anda. Saudara-saudara, kualitas diri itu tidak datang dengan berdoa simsalabim, berpuasa 3 hari, haleluya, hal bergetar-getar, jadi. Enggak. Kualitas diri itu adalah sebuah proses hidup yang terus. Dan kualitas diri itu harus meningkat dari satu, ibarat naik tangga, dari satu tangga, anak tangga, kepada anak tangga selanjutnya, kepada anak tangga yang lain. Dan kualitas diri itu harus terus dikembangkan, tidak boleh berhenti. Sama seperti saya juga, tidak boleh berhenti. Tidak ada kata nyaman dalam hidup ini. Tidak bisa masuk dalam perangkap yang disebut zona nyaman itu. Saya harus terus bergerak, dinamis, bukan statis. Habis tahu ini Anda harus belajar yang lain, habis tahu ini Anda harus belajar, dan terus. Sampai kapan? Sampai kita mati, berhenti, selesai, habis. Orang seringkali gak mau mengubah cara berpikirnya, mengubah yang disebut kebiasaannya. Makanya kualitas dirinya begitu-begitu saja. Coba ya, kemarin saya dalam minggu-minggu ini banyak sekali undangan Natal, ibadah Natal ini semua. Semalam Ida Negau di Gunung Stoli, Ida Noe, saya melayani di satu sekolah Natal juga. Dan semuanya saya menemukan di berbagai tempat ini di desa gitu. Saya berpikir begini, kenapa ya orang itu ingin selalu punya keinginan, saya mau meningkat Pak, hidup saya mau naik. Oke. Lalu ditanya, apa yang kau kerjakan setiap hari? Nggak adanya begitu-begitu saja. Bagaimana mau meningkat? Dalam ilmu psikologi yang saya belajar, tahu rumus orang gila, kegilaan. Kadang-kadang menurut saya kita juga harus tahu, jangan-jangan sudah ada sedikit gilanya. Apa itu? Saya dengarkan saya. Oh, itu buku itu ya saya coba baca gitu ya. Ceritanya begini. Setiap orang
yang ingin mengalami perubahan hidup, tapi yang dilakukannya tidak pernah berubah. Itu saja hidupnya, itu saja yang dikerjakannya, tapi merindukan hidupnya berubah untuk naik. Nah, itulah orang gila. Mulai ada gilanya, sedikit mungkin ya saudara. Akan dia lucu, kadang-kadang saya mikir begitu. Anak-anak muda gitu ya, di beberapa tempat sekolah-sekolah saya layani, kepingin mau jadi apa kamu? Saya mau jadi dokter, saya mau jadi ini. Bagus semuanya, tidak ada yang salah dan itu sangat baik. Tapi persoalannya ketika ditanya apa yang kau lakukan untuk meraih itu, apa yang kau kerjakan untuk bisa mencapai itu, nggak ada. Saya tanya apa yang kau kerjakan setiap hari? Pulang sekolah kau ngapain? Lalu waktu senggangmu hari Minggu kau ngapain? Nggak ada. Astaga, bagaimana mungkin? Dan banyak kutemukan orang-orang yang di dalamnya itu mentalnya mental miskin. Tahu mental miskin? Mental yang selalu berkata, so bantuan bah, so bantuan bah, ada bantuan. Terus dipikirnya bantuan saja. Dengarkan saya, yang mental miskin, dengar. Ada orang dia miskin, tapi dia tidak punya mental miskin. Beda loh. Ada orang kaya tapi dia mentalnya miskin. Coba saya tanya saudara sekarang. Ini saya kasih contoh. Saya kasih sama ibu. Ini ibu-ibu lah ini dulu. Bapak-bapak nanti. Kalau bapak-bapak biasanya jago dia dengan. Ibu-ibu dikasih uang 20 juta sama ibu. Set, dikasih. Apa yang ibu lakukan? Itu menunjukkan Anda punya mental miskin atau tidak? Begitu dikasih 20 juta. Biasanya kan pertama apa yang dilakukan? Pasti sujud syukur, bersujud 7 kali, sujud syukur. Kalau doanya itu niri-niri, haleluya, haleluya, bagus, artinya bersyukur sama Tuhan. Oke? Tapi kemana dibuat uangnya? Inilah mental miskin. 5 juta dibelikannya untuk apa? Semua model parfumnya, lipstiknya semua yang terbaru. Ngerti maksudnya? 5 juta dibelikannya semuanya dengan ini apa namanya itu, spidolnya semua, dengan krayon dibelinya yang terbaru semua. Dan semua bedaknya mantap, merek luar negeri. 5-6 juta. Nah, 5 juta yang lain kemana? Dibelikannya pakaian mantap, pokoknya bagus, modis, terbaru, model masa kini. Lalu 5 juta lagi kemana? 5 juta dia mulai beli makanan yang enak-enak. Semuanya pokoknya di stoknya semua makanan 2 bulan supaya tidak susah dia 2 bulan. Pokoknya mantap. 5 juta lagi kemana? Ya supaya dilihat orang kita baik ya kan. Bagaimanapun ya kita cobalah sama saudara-saudara dikasih. Bantu saudara ini. Sehingga semua saudara bilang baik kali, tidak ada ibu di dunia ini seperti baik kali. Lalu dia bangga. Ya odo lala. Bagus semua, mantap dia. Semua orang memuji. Ingat, kalau kau punya uang memang banyak kawan, tapi coba habis uangmu, kawan pun melayang, betul nggak? Singkat cerita 2 bulan kemudian habis semuanya. Gayanya tadi pun sudah habis setelannya, mau gaya baru nggak ada lagi karena uang tidak ada. Apa yang dilakukannya? Sebantuan lagi. Itu mental miskin itu. Mental kaya gimana? Begitu kasih 20 juta, dia mulai mikir, bagaimana cara mengembangkan 20 juta ini? Aku bisa hidup bukan hanya 1-2 bulan, tapi 10 tahun. Bayangkan itu. Berpikir otaknya, bagaimana caranya aku bisa hidup 10 tahun dengan 20 juta ini. Mungkin selamanya nggak mungkin, tapi paling tidak 10 tahun. Tak bisa aku capai 10 tahun, 5 tahun pun udah luar biasa. Maka dia akan berpikir bagaimana caranya. Dia akan coba lakukan sesuatu. Apakah itu dijadikannya modal? Ngerti? Iya. Ada yang lebih menarik lagi. Disiapkannya apa uangnya itu? Udah tahu, dikasih 20 juta gitu. Tapi dia tahu suaminya sudah mulai batuk-batuk, sakit-sakit. Aduh, bagaimana? Diasuransikannya suaminya. Pas mati suaminya, habis uangnya tadi, meninggal suaminya, dia dapat 300 juta. Itu pandai juga itu. Hebat juga itu istri yang begitu itu menurut saya.
Jadi suaminya dijadikannya tumbal. Saudara-saudara, macam cara orang, tapi dia sudah mulai berpikir apa? Dia sudah mulai berpikir, bagaimana dengan uang ini aku bisa hidup lebih lama lagi. Itu mental kaya. Mental miskin nggak begitu. Dengan uang ini gimana caranya? Supaya apa? Bisa ku nikmati. Halo? Disitulah engkau hancurnya. Itu menunjukkan apa? Kualitas dirimu dalam kau berpikir. Kualitas dirimu di dalam kau mencerna bagaimana hidup ini. Makanya gak heran akhirnya gimana? Di situ-situ aja lah, berputar-putar di situ aja hidupmu. Tidak menunjukkan kualitas yang mumpuni. Itu sebabnya saudara-saudara, karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, itulah akhirnya manusia kualitasnya merosot tajam. Dan karena sudah merosot tajam, itu sebabnya pula manusia harus terus menerus berjuang. Katakan bersama dengan saya, berjuang. Dia harus berjuang meningkatkan kualitas dirinya, agar dia mampu dia nanti menguasai dunia, menaklukkan dunia. Dia harus melakukan perubahan. Saudaraku, cepat sekali zaman ini berubah. 20 tahun yang lalu, saya bertanya pada saudara, adakah Anda lihat gereja, bangunan gereja di Gunung Sitoli pakai AC? Mana ada? Gak usah gitu lagi, sebelumnya lagi. Mungkin 30 tahun yang lalu. Ini orang-orang tua yang sudah lama tentunya pasti tahu. Adakah gereja di Gunung Sitoli ini yang pakai alat musik lengkap, drum band semua ada? Tidak ada. Begitu dibuat perubahan, jangan lupa, begitu berubah dipasang gini, ada nggak ya masalah terjadi di dalam? Ada konflik gesekan. Kenapa? Itu apa? Masa Tuhan itu seperti tuli, masa pakai alat musik keras-keras? Tuhan itu tenang, nyanyinya tenang. Haleluya, itu Tuhan hadir. Kalau pakai drum, Tuhan terbang, lari dia. Katanya, pekak kupingku sampai kepalaku tanya, pulang dia. Sehingga yang generasi tua itu akan menolak. Generasi muda bilang, enggak, kami mau berimprovisasi begitu, menyembah, menyanyi itu. Ya, kami punya sendiri, style sendiri. Terjadi kan perdebatan. Akhirnya apa yang terjadi? Lambat laun perubahan harus diterima. Perubahan itu tidak pernah bisa kita tolak kadangkala. Dan akhirnya mulailah pakai AC. Jangankan gitu, pakai yang dulu sering dulu tahu yang namanya dulu overhead gitu ya. Sekarang kan ini pakai ini canggih, dia pakai LCD. Dulu kan pakai overhead yang pakai tangan itu dulu di ibadah. Lagunya ditulis, tampilkan pakai tangan itu dulu, manual. Lama-lama apa? Berubah pakai ini. Begitu berubah pakai ini, ada pendeta yang bilang, "Pak, itu adalah hasil karya antikristus." Kenapa? Itulah kode 666. Apa hubungannya kode 666 dengan begini? Iya Pak, nanti akan ditampilkan begitu. Nah disitulah kita tahu ngerinya memang nanti ditampilkanlah setan-setan itu bagaimana bergerak. Kenapa sih di otaknya setan-setan? Kenapa nggak di otaknya Tuhan gitu loh? Tapi yang pasti bahwa bapak itu udah meninggal, udah lama meninggal dunia itu. Karena dibilangnya setiap yang model teknologi dibilang itu adalah antikristus 666. Aduh, bayangkan saudara-saudara. Kenapa begitu? Karena dia nggak ngerti bahwa dunia akan berubah. Percepatan perubahan itu begitu luar biasa. Dulu orang bikin bangunan tuh pakai kaca apa semua jendela. Sekarang ditutup semuanya. Gak ada lagi gunanya kaca jendela itu. Dulu waktu dibangun ini kita mungkin berpikir bagaimana? Kenapa? Mana jendelanya Pak? Karena memang waktu itu kita bingung. Tapi selanjutnya apa yang terjadi? Baru kita ngerti. Oh iya ya, kita mau pasang AC. Perubahan begitu cepat. Nah kita bagaimana? Dunia berubah cepat, kita nggak berubah-berubah. Astaga naga. Makanya orang yang nggak mau berubah akan tertinggal dan akan ditinggal. Habis perkara. Kita kan begitu aja, nggak maju-maju. Hidup nggak meningkat-meningkat. Coba bayangkan saudara-saudara,
Sekarang aja, coba guru saja mengirimkan laporannya, memasukkan semua datanya, tidak lagi pakai tulis tangan, tidak lagi pakai mesin ketik. Semua sekarang udah begitu canggih teknologinya, IT. Kirim, tiba-tiba aduh nggak bisa, ditolak, ternyata dicengok masih salah. Begitu. Coba bayangkan, ada guru-guru yang mungkin umurnya sudah hampir 60 tahun, 55. Kalau nggak mau berubah bagaimana? Kalau guru itu cuma bilang, nggak tahu aku itu, sudah tua saya, ya. Bagaimana kau mau menaikkan? Bagaimana kau menjadi wakasek nanti? Bagaimana kau menjadi kepala sekolah diangkat? Begitu-begitu aja hidupmu. Jadi harus berubah lagi. Jangan suka bangga dengan masa lalu Anda. Suka kali saya menemukan ada begitu banyak orang-orang tua, hamba-hamba Tuhan juga termasuk, kalau ngobrol dengan saya misalnya, cerita ngobrol selalu pakai kalimat dulu. Nah itu dia tuh, nostalgia masa lalu. Dulu Pak Bangun, dulu gereja kami dulu luar biasa semua, dulu. Sekarang bagaimana Pak? Kita nggak cerita sekarang lah, pokoknya dulu. Kalau cerita dulunya, siapa yang bisa tahu? Bukankah Anda dulu dan saudara dan saya dulu manusia-manusia brengsek juga, ya kan? Bukankah karena kasih Kristus saja kita bisa dimerdekakan? Betul nggak saudara-saudara? Dulu, kalau saya cerita dulu, ceritanya Tuhan tidak melihat kita dulu. Tuhan bertanya bagaimana kita sekarang. Itu persoalannya. Nah, bagaimana kita sekarang? Apakah kita melakukan perubahan atau tidak? Nah, saudara-saudara, Tuhan merindukan hidup Anda meningkat. Jauh lebih Anda rindu. Dia jauh lebih rindu daripada saudara. Tapi yang dituntut adalah apakah kualitas diri saudara dan saya diperbaiki, meningkatkah atau tidak. Itu persoalannya. Mari saya mengajak kita melihat indikator. Banyak indikator yang menunjukkan bagaimana sebenarnya hidup Anda itu, kualitas diri Anda itu sebenarnya. Tapi saya coba beberapa ayat saja karena waktu sangat terbatas. Yang pertama, Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Amin. Ayatnya bilang orang yang dapat dipercaya, itu berarti kualitas diri. Kualitas diri Anda akan dinilai orang sebagai orang yang dapat dipercaya atau tidak. Kalau tidak, Anda nggak akan dapat berkatnya. Artinya dapat berkat, Anda nggak meningkat hidupnya. Tapi ada orang yang mengejar apanya? Kayanya, berkatnya. Dia fokus bagaimana kayanya, tapi dia tidak fokus bagaimana sayanya. Halo, come on. Salah itu. Pada akhirnya saya dalam 28 tahun pelayanan, pada akhirnya saya ngambil kesimpulan penting. Kesimpulannya apa? Dengarkan saya baik-baik. Kesimpulannya adalah doa puasa, doa saya pribadi, doa peperangan yang saya lakukan, doa syafaat yang saya lakukan, pada akhirnya Tuhan bukan mau merubah keadaan saya, tapi Dia ingin merubah saya. Dengarkan saya baik-baik. Fokus Tuhan bukan merubah sekeliling Anda, bukan merubah keadaan Anda, tapi Dia ingin merubah diri Anda terlebih dahulu. Itulah kualitas diri. Begitu Anda punya kualitas diri yang baik, salah satu indikatornya adalah Anda dapat dipercaya, tidak tipu orang, tidak bohongin orang. Kalau Anda berdagang tidak tipu orang, kalau Anda bekerja tidak tipu orang. Halo, belajar dari Yusuf betul-betul saya semakin mengerti. Oh Tuhan, oh Yesus, kenapa dia bisa dipercaya oleh Potifar itu, sehingga bisa dari budak masuk ke dalam rumahnya. Dia diberikan kuasa mengatur seluruh rumah itu. Itu nggak main-main. Bagaimana kalau ada uang di situ tiba-tiba? Ini contoh ini. Kalau Yusuf tidak bisa dipercaya, maka tidak mungkin dikasih. Uang bisa hilang semua, telak semuanya. Makanan bisa nggak hilang? Bisa, ditelak semua hilang.
dalam tempo sekejap. Apalagi budak kan susah makannya, nggak enak makannya di luaran. Itu tempat budak ada rumahnya di luar tuh, ada tempatnya itu. Barak-baraknya ada itu. Nggak bisa sama tidurnya di dalam rumah. Tapi begitu dipercaya, dapat dipercaya oleh tuannya, Yusuf masuk dan diberikan kuasa mengatur lagi. Ayo, luar biasa bukan? Coba bayangkan, ada makanan, apel misalnya, budak mana minum apel. Paling pun kuat kalau budak itu apa? Udah hebat itu pisang kepok yang direbus, kan begitu kan? Tapi ini luar negeri men, pir, apel, anggur, wah semuanya ada gitu. Kalau Yusufnya nggak bisa dipercaya, bisa aja Yusufnya tiba-tiba makan semuanya, udah habis semuanya, berpigi dia. Coba bayangin tuh, bisa nggak seperti itu? Bisa. Ada nggak orang seperti itu? Ada, bukan tidak ada. Dan itu sebabnya dia nggak bisa dipercaya. Dan begitu tidak bisa dipercaya, apapun tidak akan bisa diberikan padanya lagi. Sebuah tanggung jawab kah, pekerjaan kah? Akhirnya apa? Tidak ada berkatnya, tidak ada yang dia peroleh. Hasilnya apa? Ya hidupnya nggak meningkat. Ya begitu-begitu sajalah. Saudara-saudara, ada orang yang bayangkan, ada orang yang tanya, bilang sama saya, Pak, saya nggak punya pekerjaan, saya nangis. Oke baik, berdoa kamu ya, saya usahain. Iya Pak, gini. Terus saya ngomong, dia ada di antara kita yang punya usaha. Saya bilang, boleh nggak? Mungkin karena saya pendetanya, dia bilang, oke lah Pak pendeta, baiklah. Ya karena Bapak gini-gini, oke lah Pak. Oke, kerja dia di situ. Baru 2 minggu udah kelihatan, aduh tipu dayanya. Malu kali saya jadinya. Apa itu? Dilarikan uang, dibawa. Maka dibilangnya sama saya, Pak pendeta, orang yang Bapak suruh kerja udah saya pecat ya Pak, minta maaf. Kenapa masalahnya? Begini. Aduh, saya bilang, tolong Tuhan. Saya tanya, siapa yang minta maaf? Apakah dia? Saya yang minta maaf. Makanya akhirnya saya bilang gini, aduh nggak usah lagi lah, orang nggak terjamin manusia ini, udahlah nggak usah, cari sendirilah gitu aja. Kalau gimana Pak, gitu, cari sendiri, jalan. Mudah-mudahan nanti dapat, di situlah. Kenapa bisa begitu? Karena memang nggak bisa kita bisa percaya. Coba kalau engkau dapat dipercaya, engkau bisa diangkat dari satu level kepada level selanjutnya. Dan bisa dipercaya itu memang selalu saja berurusan di awal hidup ini adalah di rumah. Tidak di mana-mana, di rumah. Bagaimana? Makanya dengar baik ibu bapak yang punya anak. Didiklah anakmu. Tes, uji kalau enggak. Taruh uang di atas kulkas. 5.000 hilang enggak? Oh enggak hilang. Kenapa? Terlalu kecil. Taruh 50.000, hilang enggak? Taruh 100.000 di situ, hilang enggak? Itu artinya dapat dipercaya. Makanan kasih di kulkas. Gimana? Tiba-tiba tengah malam bunyi seperti ada tikus. Rupanya udah hilang 2 buah pir. Bisa dipercaya enggak? Ditanya itu. Siapa yang miskin ini? Gak tahu. Anaknya 4. Gak tahu. Siapa ya? Tahu. Memangnya ada tuyul yang datang buka itu kan? Enggak. Tapi ibu bapak harus tahu. Ibu bapak jangan marahi anak bapak ibu. Yang ibu apain apa? Diri ibu. Tuhan, belum berhasil aku mendidik anakku bisa dipercaya. Itu dia. Jangan salahkan anak kita. Tuhan Yesus. Bapak ibu harus mulai cek diri. Tuhan, jangan-jangan ini semua karena dari aku ini Tuhan. Nah, coba cek. Karena kalau nggak bisa dipercaya, coba di rumah saja nggak bisa dipercaya. Ada kita di situ, ngerti nggak maksudnya? Ada di situ mama bapaknya kumisnya tinggal kayak gagang telepon lagi begini lagi, coba bayangkan tuh. Kalau batuk 2 kali nyamuk pun lari, bayangkan nyamuk lari, nyamuk lari semua, saking begitu hebatnya. Tapi apa? Dompetnya hilang. Siapa yang makan? Anaknya ngambil, kan luar biasa itu. Jadi saudara, kepercayaan itu harus dijaga, kepercayaan harus dipupuk. Katakan amin. Amin saudara-saudara. Dalam hal apa? Banyak, dalam semua hal. Dalam hal apa yang paling lagi? Dalam hal cerita orang pada Anda. Kalau ada orang yang cerita pada Anda, jangan Anda tambahi. Harus ngomong lagi, ada gini, tapi jangan kasih sama orang ya. Betul-betul, janji dulu jangan sama orang ya.
Harus ceritain. Yang saya cerita lagi, jangan sesama orang ya. Saudara-saudara, itu pun bisa bicara tentang dipercaya atau tidak. Halo, Anda harus sadar, menjadi orang dapat dipercaya itu sulit. Tapi jangan lupa, hasilnya, buahnya, ayatnya bilang, kamu akan mendapat berkat. Jadi jangan kayanya yang dikejar. Oi, halo, jangan kayanya yang dikejar. Bereskan kualitas diri Anda, baru Anda bisa melangkah ke sana. Berkat pasti ada menanti. Amin, saudaraku. Selanjutnya lagi, nih, yang kedua nih, Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat? Nah ini, Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja yang akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang hina. Cakap dalam pekerjaan itu berarti Anda mengerjakan itu dengan tuntas baik. Hasilnya bagus. Orang yang cakap dalam mengerjakan, orang yang mengerjakan semuanya itu dengan baik dan berhasil, di hadapan raja-raja dia berdiri. Artinya kita akan dipertemukan dengan siapa? Pembesar-pembesar, bukan orang-orang hina. Makanya nggak heran Yusuf menjadi orang yang bagaimana? Di hadapan raja-raja, di hadapan Firaun dia berdiri, di hadapan banyak pembesar dia berdiri. Mengapa? Karena Tuhan memberkati pekerjaannya. Dia itu berhasil dalam semua yang dikerjakannya. Cakap dalam pekerjaan. Kalau saya artikan buat saya pribadi, cakap dalam pekerjaan, satu poin penting, jangan lupa. Jangan suka menunda-nunda. Banyak kali anak muda sekarang suka menunda-nunda. Besoklah, nantilah. Ada lagi pakaian sudah direndam. Udah direndam di situ. Tengok, nantilah. Tiba-tiba nanti apa? Datang tamu. Dan kami sudah ngalamin pernah dulu. Mau dikerja, datang tamu. Tamunya nggak bisa sebentar, nggak mungkin diusir. Kenapa? Nangis-nangis. Kenapa nangis-nangis? Oh ya mana gak bulat dede gue. Kalau udah bilang oh ya mana gak bulat dede gue, sabar kita nunggunya. Satu persatu gak bulat dedenya sudah sampaikannya si A, si B, si C. Sampai kita manggut-manggut, tak terasa sudah jam 8 malam. Bagaimana itu? Jangan suka menunda-nunda. Jangan suka menunda-nunda. Ibu gembala suka kali marahin saya karena saya kadang-kadang lupa, bukan menunda, lupa. Samanya itu penyakitnya. Gak usah terlalu apa, sama. Lupa dengan menunda-nunda, sama itu. Bilang kiri kanannya, sama itu bilang. Lupa dan menunda-nunda sama itu. Bukan kutunda Pak, tapi apa? Lupa, sama. Jangan bilang beda, itu sama itu. Tunda-tunda terus, tunda-tunda. Bayangkanlah kalau udah kainnya saja ditundanya. Tiba-tiba besok bagaimana? Masuk kerja. Akhirnya besok gimana? Kerja lagi. Udah kena rinso kan, udah kena deterjen kan. Lama besok lagi pulang dari kantor udah mau apa. Tiba-tiba terdengar lagi ada berita duka cita begini. Dia harus ke sana lagi. Udah 2 hari. Bayangkan itu saudara-saudara. Begitu dia udah 3 hari. Ya ampun Tuhan. Diangkatnya 1. Masya Allah, dia pasti dah. Tutup hidung dia tarik lagi. Apalagi begitu yang celana Batman dan Superman itu diangkat esok. Bayangkan saudara-saudara, itu dilemparkan itu ke laut Nias, matikan tongkol, pinggirkan semua. Gara-gara itu. Kenapa bisa begitu? Menunda-nunda. Orang menunda-nunda, mana bisa bicara tentang cakap dalam pekerjaan kalau menunda-nunda? Nggak bisa. Makanya cakap dalam pekerjaan kerjakanlah. Apalagi kalau ini tugas orang PNS ini misalnya. Kalau dia tunda satu, menumpuk pekerjaan itu. Waduh, mengerikan. Apalagi sudah mau masuk akhir tahun. Hayya. Bisa lah tak pulang-pulang dari kantor itu. Harus selesai. Karena tutup buku dan semuanya. Aduh. Cakaplah dalam pekerjaan Anda. Amin saudara-saudara. Di hadapan raja-raja Anda akan berdiri. Kualitas diri Anda sangat bisa dilihat dari apakah hasil pekerjaan Anda. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah ini untuk tahun ini. Inilah tentang sabar.
Amsal 16:32 bilang orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi yang ketiga adalah sabar. Sabar, saya jujur katakan, saya harus pastikan diri saya, kualitas diri saya lebih sabar tahun ini daripada tahun yang lalu. Pertanyaannya, apakah Anda lebih sabar tahun 2024 daripada 2023? Atau lebih kasar, lebih parah lagi? Tergantung Anda hari ini. Bagaimana dengan sabar Anda? Ayolah, jangan cuma namamu. Siapa nama? Sabar hati. Kalau pagi-pagi bangun gimana? Merepet. Namanya sabar hati, sabar nila, sabar wati, sabar ria. Semua namanya sabar. Sabar Silitonga, sabar marganya beda-beda. Sabar Silitonga, sabar Marbun, sabar. Ayo coba bayangin tuh. Jangan cuma nama aja sabar. Ada yang lebih keren lagi. Sri Dameria Sabarwati Avogadro Tralala. Panjang namanya, udah keren lengkap. Udah Dameria lagi, sabar. Keren. Tapi tengok perangainya. Astaga. Kalau udah ngomong itu, Hana. Apa? Kenapa aku? Hana ya namanya Dameria. Cuman mau damai. Cobalah. Kualitas diri sabar tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Bilang kiri kanannya, saya mau lebih sabar tahun ini. Bilang dulu kiri kanannya dulu, saya mau lebih. Bilang dulu, sabar. Istri, ada suami di sampingmu. Bilang dulu, aku mau lebih sabar lagi menghadapi kau, Pak. Bilang dulu sama istri. Hei istri, bilang dulu, aku mau lebih sabar menghadapimu, Pak. Suami langsung menjawab, hanya Tuhanlah yang tahu. Oh saudara-saudara, tahun ini kita harus lebih sabar lagi. Itu sebabnya yang terakhir, sebuah pesan di dalam Efesus pasal 5 bilang, marilah kita, kata ayat ini, selalu memperhatikan dengan seksama. Efesus 5 ayat 15-17, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Mari kita mengevaluasi diri, itu maksud ayat ini. Evaluasilah diri Anda tahun ini, harus lebih baik. Jangan jadi orang bebal. Dibilangin gak bisa, dengerin firman Tuhan ini bebal. Apa itu? Bilang, mana? Enggak betul ya. Pak pendeta ini karena dia tidak tahunya masalahku. Nah itulah gitu. Tidak mengerti dia kesusahan. Coba kalau masalahku sama dengan masalah mana sabar bapak itu. Nah, coba tuh bayangkan lagi tuh, mulai kumat lagi. Karena enggak kuat, karena enggak dialaminya seperti yang kualami ini. Coba kalau dialami seperti kualami. Mungkin sudah kulakukan seperti semua suamiku. Suamiku pun bisa kuracun. Maaf ya saudara, Anda gak usah banding-bandingin sama orang. Kan dibilang perhatikan dengan seksama bagaimana kau hidup. Bukan bagaimana pendeta hidup, ngerti gak maksudnya? Kita ini suka mengevaluasi. Kalau yang di dunia kerja, suka mengevaluasi bawahannya. Karena udah terlalu sering mengevaluasi bawahan, mengevaluasi orang saja kerjanya. Dirinya gak pernah dievaluasinya. Bagaimana itu bisa naik? Ayo kita berubah tahun ini. Di awal tahun yang baru ini, sangat saya berharap sebelum kita memasuki banyak hal-hal yang lain nantinya tahun ini, satu hal yang pasti, bahwa kualitas diri Anda harus Anda tingkatkan. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat hidup kita yang meningkat di akhir tahun ini. Tuhan berkati kita semuanya. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus kita. Haleluya. Terima kasih.